sahabat matematika. Kali ini kita akan membahas tentang statistika, khususnya yaitu tentang penyajian data. Sebelumnya, semoga kalian selalu tambah sukses, tambah sehat, tambah bahagia. Jadi statistika ini merupakan dari lanjutan di kelas 12 di matematika wajib. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, pendahuluan, yaitu tentang data. Data itu merupakan keterangan-keterangan yang menggambarkan suatu keadaan tertentu. Jadi data ini bisa bersifat angka atau bisa bersifat keterangan seperti baik, cukup, sangat baik, dan seterusnya. Itu data. Kemudian data khusus kita bahas kalau dilihat dari penyusunannya itu ada dua, yaitu data tunggal, data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Kemudian ada data berkelompok, yaitu data yang nilainya dikelompokkan dalam beberapa kelas, dan setiap kelas mempunyai interval nilai tertentu. Jadi nanti banyak kita bahas tentang data tunggal dan data berkelompok untuk penyajiannya. Penyajian data itu sendiri merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, bagaimana kita menyajikan data ini, data tunggal dan data berkelompok? Nah, nanti kita bahas. Sebelumnya perlu dipahami dulu beberapa istilah yang akan kita gunakan nanti, seperti data minimum, data maksimum. Kalau data maksimum tentu data nilai data terbesar dari keseluruhan data. Sedangkan data minimumnya adalah data terkecil dari keseluruhan data. Kemudian frekuensi data itu menyatakan banyaknya data yang ada. Kemudian jangkauan atau ring itu disingkat dengan R rumusnya. Ring itu merupakan rentang antara data terkecil dengan data terbesar, sehingga dirumuskan R itu adalah X max min X min dikurangi X min. Kemudian kelas interval ini khusus untuk data berkelompok. Kelas interval itu adalah kelompok data yang dibuat dalam interval tertentu. Nah, nanti contohnya. Kemudian ada banyaknya kelas pada data berkelompok juga. Banyak kelas itu adalah banyaknya rentang-rentang kelas yang ada. Sedangkan di data berkelompok juga ada istilah batas bawah, batas atas kelas. Di batas bawah itu nilai terkecil pada rentang kelas. Sedangkan batas atas kelas nilai terbesar pada rentang kelas. Kemudian ada tepi bawah dan tepi atas kelas. Ini khusus juga untuk data berkelompok. Tepi bawah kelas yaitu batas bawah kelas dikurangi ketelitian data. Biasanya data itu berupa bilangan bulat sehingga ketelitiannya adalah setengah dari satuan terkecil. Jadi ketelitian data itu setengah satuan ukuran terkecil. Sehingga biasanya kalau kita berbicara bilangan bulat, tepi bawah kelas itu batas bawah dikurangi dengan setengah. Kalau tepi atas kelas adalah batas atas ditambah ketelitian data-data, yaitu batas bawah ditambah dengan setengah kalau berbicara di bilangan bulat. Nah, perhatikan, ketelitian data itu setengah satuan ukuran terkecil. Jika datanya berupa bilangan bulat, ketelitian datanya adalah 0,5. Itu didapat dari setengah dari 1. Karena pada bilangan bulat, itu satuan terkecilnya adalah 0, kesatuan terkecilnya adalah 1 bulat. Nah, jika datanya berupa bilangan 1 desimal, jadi ketelitian datanya adalah 0,05. Kenapa? Karena satuan terkecil dari 1 desimal itu 0,1 kali setengah sehingga 0,05. Begitu juga untuk desimal, 2 desimal, 3 desimal, dan seterusnya. Jadi setengah dari satuan ukuran terkecil. Kemudian ada istilahnya nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas nilai yang berada pada tengah-tengah rentang kelas. Itu bisa dicari dengan XI ini adalah nilai tengah, setengah dari batas bawah ditambah dengan batas atas. Atau setengah tepi bawah ditambah dengan tepi atas. Nah, kemudian ada panjang kelas. Panjang kelas itu adalah interval kelas. Interval kelas itu dirumuskan dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Hati-hati. Nah, banyak yang keliru bahwa panjang itu adalah
batas atas, batas bawah itu salah. Yang benar adalah tepi atas dikurangi tepi bawah kelas. Nah, kita kenal melalui tabel. Perhatikan tabel distribusi frekuensi di bawah. Misalkan ada data nilai ulangan matematika siswa kelas 12A. Nah, seperti ini. Yang disebut kelas itu ini. Jadi, masing-masing rentang ini disebut kelas. Dari 31 sampai 40 itu disebut kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Jadi banyaknya rentang-rentang ini disebut banyak kelas. Banyak kelas ada 7. Kemudian batas bawah yang di sebelah kiri. 31 ini merupakan batas bawah kelas pertama, 41 batas bawah kelas kedua, dan seterusnya. Sedangkan batas atas, ini mohon maaf, ini batas atas ini. Batas atas itu adalah yang di sebelah kanan. 40, 50, 60, 70. Jadi batas atas ini salah copy mungkin. Di batas atasnya ini batas bawahnya. Nah, kita misalkan nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas itu dirumuskan dengan ini, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, sehingga hasilnya 35,5. Nah, kalau kita bahas kelas pertama, itu batas bawahnya 31, batas atasnya 40. Sedangkan nilai tengah kelasnya, yaitu setengah ini, 35,5. Kelas kedua juga begitu caranya. Jadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kemudian tepi bawah, kalau kita lihat di kelas pertama, batas bawahnya 31. Nilai di bilangan bulat, maka tepi bawahnya adalah 31 dikurangi setengah, yaitu 30,5. Jadi kalau kita hitung masing-masing tepi bawahnya, kelas kedua berarti 41 dikurangi setengah. Kelas ketiga 51 kurangi setengah. Begitu seterusnya. Kemudian tepi atas. Tepi atas kalau kita hitung kelas pertama, tepi atas itu batas atas ditambah setengah. Jadi kita dapatkan untuk kelas pertama 40 tambah setengah, yaitu 40 setengah. Kelas kedua 50 tambah setengah, 50 setengah, dan seterusnya. Kemudian ada panjang kelas. Panjang kelas itu tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, kalau kita gunakan kelas yang pertama, tepi atasnya adalah 40 setengah, tepi bawahnya 30 setengah, sehingga panjang kelasnya adalah 10. Jadi panjang kelas masing-masing itu sama. Dari kelas 1, kelas 2, dan seterusnya sama. Itu bisa dilihat turut. Jadi panjang kelasnya sama. Kemudian bagaimana cara kita membuat tabel distribusi frekuensi? Nah, ini kita masuk ke penyajian data. Data itu kita sajikan dalam bentuk TDF, tabel distribusi frekuensi. Tabel ini diperuntukkan bagi data yang jumlahnya tidak terlalu banyak, kalau untuk data tunggal. Contoh, perhatikan. Data nilai ulangan matematika 20 siswa. Perhatikan. Nah, dari di atas kita kelompokkan nilainya. Nilai 4, nilai 5, nilai 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi 4, ada berapa siswa yang dapat 4, kita hitung. 1, 2, 3. Jadi dengan bantuan tulis boleh kita hitung, sehingga kita dapatkan frekuensinya 3. Artinya nilai 4 ada sebanyak 3 siswa yang dapat nilai 4. Nilai 5 juga sama, kita hitung 5-nya ada berapa. Kita masukkan frekuensi itu dengan bantuan tulis. Nah, sehingga kita dapatkan ini TDF-nya, tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Jadi Pak, saya kira tidak begitu susah untuk data tunggalnya. Kita lanjut ke tabel distribusi frekuensi data per kelompok. Jadi langkahnya pertama kita harus menentukan jangkauan data, yaitu rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian kita tentukan banyaknya kelas. Ini menggunakan aturan Sturges, di mana banyak kelas itu dirumuskan 1 plus 3,3 log N. Dengan N merupakan banyaknya data keseluruhan. Jadi kita hitung. Jadi kalau hasilnya desimal, itu untuk banyak kelas kita bulatkan sesuai aturan saja. Kita bulatkan sesuai aturan. Misalnya kalau 5,6 kita bulatkan jadi 6 banyak kelasnya. Kemudian menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya adalah
ring atau jangkauan per K banyak kelas. Jadi ring per banyak kelas. Jika hasilnya desimal, kita bulatkan saja ke atas. 5,3 itu kita bulatkan 6. Tujuannya adalah supaya semua data yang ada itu bisa tercover di TDF, tabel distribusi frekuensinya. Kemudian baru kita langkah pertama yaitu menentukan batas bawah kelas pertama. Jadi batas bawah kelas pertama supaya lebih aman itu bisa kita gunakan data yang paling kecil. Data yang paling kecil. Nah, setelah menentukan data pertama berdasarkan panjang, kita hitung banyaknya data ke dalam kelas-kelas itu dengan menggunakan tools tadi. Oke, kita langsung ke contoh. Diketahui suatu data sebagai berikut. Nah, seperti itu. Kemudian sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Jadi seperti tadi langkah pertama kita tentukan dulu ring data. Ringnya data terbesarnya 91, kemudian data terkecilnya adalah 32, sehingga ringnya adalah 59. Kemudian kita tentukan banyaknya kelas dengan rumus tadi, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Dimana banyaknya data itu adalah 40. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 kali 4, 40. Jadi banyak data itu 40, jadi N-nya 40. Log 40, 1,6. Hitung kalkulator. Sehingga hasilnya 6,3. Jadi untuk banyak kelas, bulatkan saja sesuai aturan. Nah, sehingga dapatkan banyak kelasnya 6. Angka ketiga, kita hitung panjang kelasnya. Panjang kelas, di depan rumusnya itu adalah ring atau jangkauan per banyak kelas. 59 dibagi 6. 9,83 kita bulatkan ke atas. Nanti kalau hasilnya 9,1 bisa dibulatkan 10. Kita bulatkan ke atas juga. Dibulatkan ke atas sehingga panjang kelasnya menjadi 10. Nah, batas bawah kelas pertama ini yang penting. Batas bawah kelas pertama kita ambil 32. Jadi data terkecilnya 32. Nah, setelah itu tinggal kita hitung. Jadi karena kita tadi datanya terkecilnya 32, kita kelas pertama berarti batas bawahnya 32. Dengan panjang kelas 10, perhatikan. Untuk memudahkan kita buat 10-nya ke bawah. 32, 42. Ini kenapa 9, Pak? Bukan, ini batas panjang kelasnya, rumusnya, ingat. Tepi atas dikurangi tepi bawah. Ini kalau kita batas bawah, batas atas kalau kita kurangkan hasilnya 9. Karena panjang kelas itu rumusnya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Di tepi atasnya ini 41,5, tepi bawahnya 31,5, sehingga mau dia panjang kelasnya 10. Jadi tadi lebih mudah kita buat panjang kelasnya turun. Ini kita lihat 10, 10, 10, 10, 10. Demikian juga ini 10, 10, 10, 10, 10 turunnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita hitung. Kalau kita sudah buat ini, kita hitung. Jadi kita dapatkan banyak kelas seperti tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus nyambung dengan perhitungan di depannya. Kita hitung, data antara 3, 2, sampai 41 ada berapa? Kita hitung dengan terus, ternyata ada 2. 42 sampai 51 ada berapa? Kita hitung. Ada 3, dan seterusnya. Sehingga jumlah semuanya adalah 40. Dalam artian, ke 40 data itu sudah masuk di rentang ini. Nah, itu. Di TDF-nya ini. TDF-nya tanpa tulis. Tabel distribusi frekuensinya tanpa tulis. Tulis ini hanya bantuan saja. Untuk memudahkan kita mengingatnya. Kemudian kita lanjut ke frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Frekuensi relatif itu adalah distribusi yang nilai frekuensinya merupakan perbandingan frekuensi suatu kelas data dengan frekuensi keseluruhan dalam bentuk persentase. Nah, rumusnya frekuensi relatif, rumusnya FI
di frekuensi data atau kelas itu dibagi dengan total frekuensi atau jumlah data semuanya dikali 100%. Sedangkan frekuensi kumulatif itu adalah distribusi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara mengakumulasi frekuensi demi frekuensi. Mengakumulasi itu artinya menggabungkan. Dasar dari perhitungan frekuensi kumulatif adalah tepi kelas. Nah, kalau frekuensi kumulatif kurang dari, itu dihitung berdasarkan tepi atas kelas. Dalam artian, frekuensi kumulatif yang kurang dari tepi atas kelas. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari, itu dihitung berdasarkan tepi bawah kelas. Ini hati-hati jangan kebalik. Dalam artian frekuensi lebih dari tepi bawah kelas. Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan. Kita punya TDF yang tadi, tabel distribusi frekuensi data berkelompok yang tadi. Coba kita hitung sekarang frekuensi relatif dan kumulatifnya. Nah, kalau kita hitung frekuensi relatif untuk kelas pertama, itu rumusnya adalah 2F-nya dibagi dengan total. 2 dibagi 40 dikali 100, sehingga kita dapatkan 5%. Kelas kedua, frekuensi relatifnya adalah 3 dibagi 40 dikali 100. Kita dapatkan 7,5%. Nah, demikian seterusnya. Sehingga totalnya adalah 100% kalau untuk frekuensi relatif. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari. Kurang dari apa? Kurang dari tepi atas. Perhatikan. Di kelas pertama, tepi atasnya adalah 41,5. Jadi banyaknya data yang kurang dari 41,5. Ada 2. Ini dia. Di kelas kedua, perhatikan. Banyaknya data yang kurang dari 51,5. Kalau tepi atasnya adalah 51,5. Yang kurang dari itu berarti ini dan ini. Kita akumulasi. Sehingga hasilnya 5. Di kelas ketiga, banyaknya data yang kurang dari 61,5. 61,5 itu apa? Tepi atasnya. Yang kurang dari 61,5 yaitu 9, ini. Jadi kalau kita jumlahkan, kita akumulasikan hasilnya 14. Berikutnya, banyaknya data yang kurang dari 71,5. Berarti ini masuk, ini. Kita jumlahkan. Hasilnya 31. Nah, demikian seterusnya. Kalau yang terakhir, di kelas terakhir, banyaknya data yang kurang dari 91,5. Yaitu semuanya. Ini semuanya. Kita jumlahkan ada 40 data. Jadi ingat, frekuensi kumulatif kurang dari itu dihitung berdasarkan tepi atas kelas. Nah, sebaliknya, frekuensi kumulatif lebih dari itu dihitung dari tepi bawah kelas. Kita contohkan di kelas pertama. Tepi bawahnya adalah 31,5. Jadi banyaknya data yang lebih dari 31,5 adalah ini semuanya. Enggak ada 40. Banyaknya data di kelas kedua, banyaknya data yang lebih dari 41,5. Berarti ini tidak ikut. Karena yang diminta lebih. Kalau ini kurang dari 41 dia. 41,5. Karena maksimalnya 41. Lebih dari 41,5 berarti ini. Kelas kedua frekuensinya, kelas ketiga 4, kelima, keenam. Itu kita jumlahkan. Hasilnya 38. Di kelas ketiga, lebih dari 52,5. Berarti ini tidak termasuk, ini tidak termasuk. Yang termasuk lebih dari adalah
51,5 ke atas, berarti ke sini. Nah, kalau kita jumlahkan 35. Nah, begitu seterusnya. Jadi nanti frekuensi kumulatif kurang dari itu ada kaitannya dengan penyusunan objek positif. Sedangkan yang lebih dari itu penyusunan objek negatif. Ini juga termasuk penyajian data yang nanti kita bahas juga. Oke, kita sambung ke histogram. Nah, histogram merupakan tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batang. Jadi hampir sama dengan diagram batang. Cuman histogram itu bentuknya mepet karena dasar pembuatannya adalah tepi atas dan tepi bawah kelas. Di dasarnya adalah tepi bawah dan tepi atas kelas beserta frekuensinya. Nah, bagaimana kita menyusun histogram dari TDF yang ada? Perhatikan. Jadi kita tentukan dulu tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas. Di kelas pertama, tepi bawahnya adalah 31,5, tepi atasnya 41,5. Kelas kedua, tepi bawahnya 41,5, tepi atasnya 51,5. Perhatikan, 41,5 di kelas pertama dia menjadi tepi atas, di kelas kedua dia menjadi tepi bawah. Nah, begitu seterusnya. Jadi dengan dasar inilah kita yang membuatnya. Sehingga nanti panjangnya itu merupakan ini. Kita susun ya. Pada rentang 31,5, 41,5, perhatikan. Rentang 31,5, 41,5, frekuensinya 2. Yaitu ini. Kemudian pada rentang 41,5 dan 51,5, ini 41,5, 51,5, kita perhatikan di kelas yang kedua, itu frekuensinya 3. Frekuensinya 3. Nah, jarak ini merupakan jarak panjang kelas, yaitu 10. Nah, panjang kelasnya 10. Jadi jarak ini merupakan panjang kelas. Demikian seterusnya, kemudian kita buat batang-batangannya, karena dia grafisnya berupa batang. Inilah yang disebut dengan histogram. Jadi tidak begitu susah, Pak. Kira. Kemudian poligon. Poligon merupakan tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan garis. Dia menyerupai diagram baris. Di poligon dibuat berdasarkan titik tengah kelas dan frekuensi atau dengan menghubungkan titik tengah pada histogram. Di histogram, kalau kita cari titik tengahnya, kita hubungkan menjadilah dia poligon. Tapi kalau histogramnya tidak ada, kita cari titik tengah masing-masing kelas. Jadi kita buat berdasarkan titik tengahnya, kemudian frekuensinya, titik tengahnya, frekuensinya, titik tengahnya, frekuensinya. Kita hubungkan, jadilah poligon. Nah, itu untuk poligon. Dan yang terakhir yang kita bahas tentang penyajian data, yaitu menyajikan data dalam bentuk GIF. Grafik yang digambar, GIF itu adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, seperti yang Pak bilang tadi, untuk objek positif itu disusun berdasarkan frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan objek negatif itu disusun berdasarkan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh. Oke, perhatikan. Kita tentukan frekuensi kumulatif dan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari masing-masing kelas. Kita tentukan frekuensinya. Nah, tadi ini sudah kita hitung. Sehingga perhatikan untuk ini frekuensi 31,5. Dia FK-nya adalah 0. Ini yang biru ini disusun berdasarkan ini. Frekuensi kumulatif kurang dari yang biru. Jadi pada saat dia 31,5, karena kurang dari itu dihitung dari tepi atas. Ingat. Pada saat kalau ini kita panggil tepi atas, maka datanya 0. Kurang dari 41,5 ada 2. Kurang dari 51,5 ada
5. 51,5 ada 5. Jadi ini temannya ini. Kurang dari 61,5 ada 14. Dan seterusnya. Ini disebut dengan ogive positif karena grafiknya naik dari kiri ke kanan atas. Kemudian ogive negatif itu disusun berdasarkan frekuensi kumulatif lebih dari. Perhatikan, lebih dari 31,5. FK itu temannya TB. Lebih dari 31,5 ada 40. Lebih dari 41,5 ada 38. Ini 41,5 ada 38. Kemudian lebih dari 51,5 ada 35. 51,5 ada 35. Jadi kita hubungkan masing-masing. Nah, inilah ogive. Demikian untuk pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Sekali lagi Pak ucapkan selamat belajar.